Ukhrijuhu yang mana aku mengeluarkan dia. Maksudnya Allah mengeluarkan orang tersebut minan nari dari neraka birahmati dengan sebab rahmatku. Kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah. Allah tuh gak butuh sama ibadah kita. Kita mau ibadah atau tidak itu gak mempengaruhi Allah. Nah makanya kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Nah caranya gimana supaya dapat rahmat Allah? Ya nurutin apa kepengenannya. Ya Allah tuh senang ngelihat orang sholat. Nah maka kita berangkat sholat. Allah tuh senang ngelihat orang itu ngaji. Ya udah kita jalanin, kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa inna fil jannati, dan sesungguhnya di dalam surga, syajaratan, ada suatu pohon, lausaro, yang seandainya melewati siapa? Ar-raqibu, orang yang berkendara. Maksudnya orang yang nunggang kuda atau naik mobil gitu ya, orang yang memakai kendaraan. Itu fi zilliha, berada dalam naungan bayangannya. Jadi di surga itu ada satu pohon, pohon ini gede banget. Nah saking gedenya tuh pohon, maka andai kata ada orang yang berkendara di bawah pohon tersebut, di bawah naungan pohon tadi, mi'ata amin, selama 100 tahun. Fama yaqta'uha, maka tidaklah bisa atau tidak selesai melewatinya. Jadi walaupun 100 tahun kita berkendara di bawah pohon besar tersebut, itu nggak bakal nyampe-nyampe. Itu baru pohon surga, gimana istana kalian? Ibaratnya gitu. Kita punya rumah, depan rumah kita ada pohon nih, ada pot. Atau nggak usah pakai pot, pakai ember. Ya. Nah pertanyaannya, pot depan rumah kita tuh atau pohon depan rumah kita yang ditaruh di ember, ama rumah kita gedean mana? Gedean rumah, kan gitu. Nah sekarang di surga tuh pohon, kalau diiterin sama orang yang naik kuda, yang berkendara, ketebak, 100 tahun itu belum selesai itu pohon. Itu pohonnya surga. Gimana dengan istananya surga? Berarti istana surga sama pohon surga gedean mana? Dan istana. Itu loh maksudnya. Iqra'u, bacalah oleh kalian, in syi'tum, jika mau kalian atau jika kalian mau. Nah, ini ayatnya di surah Al-Waqi'ah nih, ayat 30 sampai 34. Wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqi'atin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah wa zillin, dan ada bayangan atau ada naungan
mamdudin yang dibentangkan. Itu kayak pohon naungan ares dibentangkan buat kita. Buat apa itu? Ntar buat rekreasi. Kita di surga kan rekreasi juga, jalan-jalan. Wa ma'in dan air terjun. Curug. Nah, bukan curut. Curut mah tikus. Curug. Curug. Air terjun. Maskubin yang dicurahkan. Tuh. Air terjunnya tercurahkan. Wa fakihatin dan buah-buahan, kasiratin yang banyak buah-buahan. La maqtu'atin yang tidak terputus, wala mamnu'atin dan tidak terlarang, wa furushin dan juga ada kasur-kasur atau sofa atau spring bed lah, marfu'atin yang ditinggikan, maksudnya ditebalkan, ya, empuk gitu ya. Itu diantara ciri surga. Wa anil Mughirah dan dari sahabat Mughirah ibni Syu'bah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata beliau atau bersabda Nabi. Dulu Nabi pernah cerita, pernah bermunajat. Munajat itu doa ya. Siapa? Musa, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah bermunajat atau pernah berdoa. Rabbahu, akan Tuhannya, berdoa kepada Allah. Faqala, maka berkata beliau, Nabi Musa dalam doanya berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni, beritahukanlah aku. Bukan beri tempe, beritahu. An akhiriman, tentang terakhirnya orang, maksudnya orang yang terakhir, yadkhulu yang masuk, al jannata akan surga. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, tolong dong kasih tahu saya tentang orang yang terakhir masuk surga. Wakam dan berapakah yakunu adanya lahu bagi dia, si orang yang terakhir masuk surga, minal jannati dari bagian surganya. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah pun menjawab, Ya Musa, wahai Musa, la yabqa, tidaklah akan tersisa, finnari, di dalam neraka, muslimun, seorang muslim pun, illa rajulun, kecuali seseorang, wahidun, yang satu, atau digabungin boleh, rajulun wahidun, satu orang saja boleh. Ukhrijahu, yang mana aku mengeluarkan dia, maksudnya saya, kata Allah, mengeluarkan orang tersebut minan nari, dari neraka, birahmati,
dengan sebab rahmatku. Nah, jadi ini juga perlu diingat ya. Kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah, itu diingat-ingat loh. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, fadilahnya Allah. Ingat-ingat nih, sebab sholat kita, ngaji kita gitu ya, itu cuman wasilah sebagai perantara supaya mendapatkan senangnya Allah, cintanya Allah kepada kita. Adapun secara hakikat Allah tuh nggak butuh sama ibadah kita. Coba kayak kalian pikir deh, kan kita diperintahin sholat ya, kita disuruh ngaji sama Allah. Kira-kira Allah butuh nggak sih? Nggak butuh, jangan dikira butuh loh. Kita sekalipun nggak sholat, terus Tuhannya tetap siapa ya? Tetap Allah, nggak berubah kan? Jadi jangan dikira kalau kita nggak sholat terus Allah pensiun, nggak jadi Tuhan lagi. Enggak, tetap jadi Tuhan, nggak ngaruh. Ya, kita nggak ngaji nih, gue nggak jadi Tuhan deh, berhenti aja deh. Gitu, agak, tetap Allah jadi Tuhan. Kita mau sholat, kita mau ngaji, kita mau ibadah atau tidak, itu nggak mempengaruhi Allah. Nah makanya kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmatnya Allah. Nah caranya gimana supaya dapat rahmat Allah? Ya nurutin apa kepengenannya. Ya Allah tuh senang ngelihat orang sembahyang, ngelihat orang sholat. Nah maka kita berangkat sholat, gitu loh. Allah tuh senang ngelihat orang itu ngaji, ya udah kita jalanin, kita ngaji. Jadi Allah sendiri sebetulnya nggak butuh sama sholat kita, nggak butuh sama ngaji kita. Kita sholat atau tidak, kita ngaji atau tidak, Allah tetap mulia, Allah tetap Tuhan, nggak ngaruh. Ya, untungnya Allah masih punya sifat senang. Ya, untungnya Allah masih punya sifat suka. Allah senang kalau hambanya, makhluknya sholat. Allah suka kalau hambanya, makhluknya ngaji. Allah cinta sama makhluknya, hambanya kalau dia beribadah. Nah gampangnya gini deh, ada orang kaya nih ya, misalnya orang kayanya Pak Ustadz, duitnya banyak ya kan, bukan segepok lagi, bergepok-gepok. Ya serumah, saking banyaknya, mobilnya 10, rumahnya 50. Kalian butuh duit, minjem duit, butuh duit misalnya 10 juta. Ya, nah kan Pak Ustadz duitnya banyak nih, ibaratnya gitu. Ya udah Pak Ustadz kasih aja nih 10 juta buat kamu. Mau ngebayar utang Pak Ustadz kek, enggak ngebayar utang Pak Ustadz tuh nggak ngaruh, karena Pak Ustadz duitnya udah banyak. Paham gak maksudnya? Jadi seandainya nih si orang tersebut kabur, nggak bayar utang Pak Ustadz, nah Pak Ustadz jadi miskin nggak? Kagak, orang duitnya banyak, mobilnya aja 10, rumahnya aja 50. Dengan kehilangan duit 10 juta itu enteng, besok juga ada lagi, ganti 10 juta makan lebih banyak. Paham gak maksudnya? Ya kalian lah misalnya, kalian bikin acara ulang tahun, terus teman-teman diundang, si A, si B, si C, si D ya. Nah, terus di antara teman-teman kalian ada yang nggak datang. Biasanya kan kalau ulang tahun nggak semuanya datang kan. Ada 1-2 orang yang nggak datang. Kira-kira acara ulang tahunnya tetap dirayain apa dibubarin? Dilanjutin nggak ulang tahunnya? Lanjutin, tetap dirayain kan? Nggak gara-gara si 1 orang 2 orang yang nggak datang, wah dia nggak datang udah bubar aja nggak jadi, lu rugi, iya kan? Udah beli kue ulang tahun, udah beli macem-macem, udah terlanjur lah gitu ya.
Jadi ketidakhadiran si anak tadi, ya teman kalian tadi yang nggak datang ke ulang tahun kalian, itu nggak mempengaruhi acara kalian, nggak mempengaruhi umur kalian juga. Umur kalian misalnya 14, 15, terus gara-gara teman kalian nggak datang tuh satu, umurnya jadi berkurang nggak? Ya gara-gara dia nggak datang nih, gue nggak jadi nambah umur nih. Enggak kan? Nah, ibaratnya begitulah. Ya jadi kita ngaji, kita sholat, kita ibadah, itu tujuannya lagi ngerayu Allah gitu. Lagi baik-baikin Allah supaya kita dapat rahmatnya. Masuk surganya sendiri, kemarin Pak Ustadz bahas, kuncinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah fasilitas surganya itu baru sholat kita, ngaji kita. Jadi ibadah kita itu adalah bagian fasilitas surga kita. Makin banyak kita punya ibadah, maka makin lengkap fasilitas surganya. Orang yang sholatnya jamaah 5 waktu dengan orang yang cuma sholat doang 5 waktu tapi gak jamaah, ya jangan disamain ntar fasilitasnya di surga. Jangan disamain istananya di surga, beda. Ya, jadi yang masukin kita ke surga apa? Rahmat dari Allah apa pahala kita? Rahmat dari Allah. Yang masukin kita ke surga ridho Allah apa ibadah kita? Ridho Allah. Jadi ibadah kita tuh nggak penting sebetulnya. Buat Allah ya, buat kita penting, kita harus ibadah. Lo kagak sholat, kagak ngaji, mau ngapain ya kan? Pacaran aja. Fayakifu maka berdirilah dia, si orang tadi yang terakhir mau masuk surga, ala babil jannati, di depan pintu surga. Fa'aqulu maka aku berkata, Allah, udhul, masuklah kamu, wahai manusia terakhir. Oh terakhir iya, yang lain digosong kan orang kafir. Kafir mah gosong di neraka, bejok. Orang gak ada imannya. Tapi kalau yang masih ada imannya di neraka gosong masih bisa dikorek-korek. Korek-korek, ngorek-korek sampah. Wing, wah ada nih. Oh nih. Nah ini yang dikorek-korek dari neraka ini, dikorek-korek dari neraka diambil, dibawa ke dalam surga. Satu, korek-korek lagi, oh ada nih, satu, masih ada imannya. Yang diceritain ini yang terakhir nih, yang tinggal satu. Wah ini yang terakhir nih, gosong, udah gosong banget, ringsek, remek. Nah kata Allah, udhul, masuklah kamu al-jannata ke dalam surga. Udah masuk ke dalam surga sana. Fayaqulu maka berkatalah dia, orang yang terakhir masuk surga, kaifa adkhulu, bagaimana bisa aku masuk al-jannata ke dalam surga. Wa qad akhadha, sementara telah mendapat. Siapa? An-nasu, manusia, maksudnya orang lain yang udah masuk ke dalam surga, mendapat manazilahum, akan tempat tinggal mereka, wa darajatihim, dan derajat-derajat mereka atau tingkatan mereka. Ya Allah, gimana saya bisa masuk? Lah, orang-orang udah dapat jatah, udah dapat tingkatan, udah dapat level. Sebetulnya bukannya nggak dapat bagian ya, kan surga kan loh gua. Ya, cuman nih orang malu sebetulnya mau masuk surga, malu orang terakhir. Ya kan? Walam yabqa, dan tidak tersisa li untukku
syai'un sedikit pun, wala makanun dan tidak juga tempatnya. Nah, saya nggak kebagian ya Allah, maksudnya gitu. Saya nggak dapat ya Allah, nggak ada tempat ini. Kira-kira surga itu bakal penuh nggak? Nggak bakal. Ya. Kenapa ya terus nih orang dia nggak masuk surga? Ya malu. Kenapa? Malu karena masuk surganya terakhir. Gitu. Orang telat datang ke sekolah aja malu, ya kan? Kalau ngaji sih nggak malu, nggak apa-apa. Bebas ya. Kalau sekolah deh, kalau sekolah udah bel kita lalak iya, papa telat, malu itu. Apalagi masuk surga, ya kan? Lah dikelihatin sama orang-orang, lah, ya, terakhir, gitu. Berarti kan kalau yang telat-telat itu mampir dulu ke neraka, mampir dulu ke neraka. Nah sekarang kira-kira rencana kalian mau langsung apa mau mampir? Hah? Bener. Nah itu yang menentukan apa? Nah yang menentukan Allah. Gimana kita mampu nggak ngerayu Allah? Ibarat orang punya utang, ya kan? Utangnya nggak dibayar, misalnya yang utang Naila minjem duit sama Pak Ustadz 10 juta. Pas Pak Ustadz pinjam ini, naik 10 juta sama Naila, rumah dibersihin, disapu. Kan Pak Ustadz jadi senang kan? Ih, Naila rajin banget sih Naila. Ini nggak usah naik. Apa-apa Pak Ustadz, ini Naila pelin, dipelin. Bangkunya ditatain, meja ditatain gitu. Kan Pak Ustadz jadi senang tuh. Naila baik. Terus Pak Ustadz ngomong, yaudah naik utangnya gak usah dibayar. Ibaratnya gitu. Lah, kalian tuh sekarang dikasih nyawa, dikasih jasad, dikasih roh, menikmati kehidupan, ya, bisa makan, bisa minum, bisa bercanda, bisa sekolah, bisa ngaji, bisa senang, suka duka, ya. Kadang kita dikeselin sama temen, kadang-kadang kita yang ngeselin temen, ya kan? Lah itu indah banget loh, nikmat kayak gitu dari Allah. Allah nggak minta apa-apa, kita cuma disuruh sholat, dia sholat, dia ngaji, berarti gitu. Nah cara nyenengin Allah, ya kita sholat, kita ngaji, gitu, supaya dapat ridho Allah, supaya dapat rahmat Allah. Nah kalau ketika Allah senang, ya udah kira-kira ditagih itu utang kita, itu kita punya utang nyawa loh. Coba siapa yang bisa bikin nyawa? Kalau duit masih bisa dicari lah, kalau nyawa nggak ada yang jual, di Alfa nggak ada nyawa, ya kan? Gitulah kira-kira ya. Kenapa ibadah kita kok gak dibalas di dunia aja? Ya kan, misalnya Kaleli Putri ngaji, terus dibalas sama Allah, pulang ke rumah, tahu-tahu buka dompet ada duit 10 juta. Wah, gara-gara ngaji nih, ya kan? Nah, terus ntar sholat maghrib, Allahu Akbar gitu kan. Virus sama Faira buka dompet, 10 juta. Inan, ya kan? Habis makan, mau sholat tarawih, buka-buka nak, 10 juta. Ya kan? Aila sama Nai, ya kan? Tidur, ntar mau sahur. Bangun tidur, sahur, 20 juta. Kenapa kok ibadah itu nggak langsung dibales? Coba. Kenapa? Karena dunia itu sempit, nggak bisa dibales pakai ganjaran surga. Terlalu kecil dunia itu untuk ngebales ibadah kita. Makanya balasan untuk ibadah kita itu adalah di surga. Terus kemudian ya karena malu ya ditegur, ya udah deh, saya tahu kamu malu, kata Allah. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Allah, aku pun kemudian berkata, abdi wahai hambaku, atargo, apakah kamu senang fil jannati, di dalam surga, minal makani, dengan berupa tempat,
bimikdari mamlakati malikaini, seukuran kerajaannya dua raja atau dua negara. Di dunia, di alam dunia. Gimana kalau istanamu saya bikin seperti segede dua negara, tuh dua kerajaan tuh, mau nggak kamu? Qala, maka berkatalah beliau, Nabi Muhammad yang meriwayatkan ya. Nabi Muhammad meriwayatkan ceritanya Nabi Musa. Qala, maka berkatalah Nabi, fayaqulu, maka berkatalah dia, si orang tadi yang terakhir masuk surga, qad raditu, sungguh saya ridho atau saya senang. Ya Allah, wow, udah bisa masuk surga aja saya senang, apalagi dikasih istana sebesar dua kerajaan, sebesar dua negara. Oh, se-Indonesia aja udah gede ya kan, apalagi dua kali lipatnya. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Allah, lahu, kepadanya. Kemudian Allah berkata lagi, ya udah, udkhul, masuklah kamu al-jannata, ke dalam surga, walaka, dan bagimu atau mendapatkan kamu dapat ada afudhalika, dua kali lipatnya dua kerajaan tersebut, atau dua kali lipatnya dua negara tersebut. Berarti dapat 4 kerajaan atau dapat istana seluas 4 negara. Tuh bayangin. Fa'atihi, maka aku memberikan dia, memberikan si orang tadi yang terakhir masuk surga, bi qadri mamlakati arbaati mamlukin, dengan seukuran kerajaannya 4 raja atau kerajaannya dari 4 negara ya. Memberikan suatu tempat ya, seperti negara lah ya, yang terdiri dari 4 negara. Min muluki dunia, dari raja-rajanya dunia. Oh, gede banget itu. Coba kalian dikasih istana segede gitu, semen bola, semen poli, bisa bikin kolam renang ya. Qala, maka berkata lagi Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bersabda beliau, yakunu, adanya kerajaan tersebut atau negara tersebut itu misla Khurasani, seperti kerajaan Khurasan. Khurasan ini kalau nggak India, Uzbekistan ya. Wa Irakin, dan Irak. Wa Yamanin, dan Yaman. Wa Syamin, dan negara Syam. Sekarang udah jadi 3 negara, Palestina, Suriah, Libanon. Qala, maka berkata siapa Musa, Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni, beritahukanlah aku, an awaliman, tentang pertamanya orang, atau orang yang pertama kali yadkhulu, yang masuk al jannata, ke dalam surga. Kalau tadi yang terakhir masuk surga, nah ini yang pertama masuk surga. Kam, berapakah, mikdaru makanihi,
kira-kira ukuran tempatnya, minha dari bagiannya. Kira-kira di surga dapat bagian berapa ya Allah? Kalau yang terakhir aja bisa dapat 4 wilayah, 4 kerajaan, 4 negara, bayangin. Gimana yang pertama masuk surga? Kira-kira kalian mau masuk yang pertama apa yang terakhir? Pertama. Tapi yang pertama, Nabila pertama mau. Haji telat tuh gimana cerita? Kira-kira kalau Nabila masuk pertama, yang lain yang datang duluan protes. Leli sama Pak Irus, Pak Ira, bolos. Enak banget ya Allah, dia kan ngajinya suka telat tuh, gitu. Diprotes ya enggak? Dapat bagian berapa tuh? Qala maka berkata atau berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, wahai Musa, hayhata, hayhata. Itu enggak ada artinya ya, hayhata tuh ya luas sekali, tidak terhingga. Hayhata, hayhata. Tapi kalau bahasa kita ya, itulah pokoknya, gak bisa dijawab kan. Misalnya Kinan makan ayam goreng gitu kan, kan makan, jadi tanya sama Nabila, enak kan? Jadi nggak dijawab enak apa enggak, tapi berarti apa itu? Enak banget gitu. Virus gitu kan, sama Kaila sama Naila nih misalnya jalan, ya kan? Kata Virus, ayo naik Kai ke rumah saudara gue, di mana? Deket tuh situ. Jalan. Udah nyampe belum? Deket lagi. Udah nyampe belum? Deket lagi, tetap belum nyampe. Jauh banget. Pas udah nyampe Virus nanya, gimana Kai? Gimana naik? Rumah saudara gue kan? Deket kan? Gitu. Jawabnya maksudnya apa ya? Jauh, orang kagak sampai-sampai dari tadi, ya kan? Gitu. Jadi nggak bisa dijawab. Nah itu menunjukkan lebih, ya. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ulaika adapun mereka, hum ya adapun mereka penduduk surga itu asabiquna, orang-orang yang lebih dulu, orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Adatu, dal ketemu ta jangan dipantulin, jangan adat itu, tapi adat tuh namanya idgham mutajanisen. Adat tuh mempersiapkan aku persiapkan lahum untuk mereka, fiha di dalamnya, di dalam surga telah aku siapkan wahai Musa, akan suatu nikmat, ya, di antara ciri nikmat surga, la ainun tidaklah ada mata, ro'at yang pernah melihat. Jadi itu kenikmatan surga nggak pernah dilihat sama seseorang sekalipun. Kita pengen nyobain sate surga, sate dunia udah pernah lihat dong? Udah, sate dunia. Tapi satenya surga bentuknya tidak seperti satenya dunia, beda. Belum pernah ada yang lihat. Kayak gimana? Ya kagak tahu. Pokoknya ada sate ntar di surga. Cuman bentuknya tidak seperti sate dunia. Gimana, mau tau nggak? Mau dong. Ya udah ntar aja kalau pas di surga. Gitu. Ayam goreng ada nggak di surga? Ada ayam goreng. Ya kan? Pakai sambal, pakai saus. Ya kan? Minumnya teh manis anget atau es teh manis, ya kan? Gitu kan? Tapi jangan disamain sama ayam goreng surga. Tetap ada, cuman mata itu nggak pernah ngeliat. Ya, jadi yang ada di surga itu khusus, nggak pernah ada satupun mata yang pernah ngeliat.
wala udhunun, dan tidak ada juga telinga, dan juga nggak ada kuping, sami'at yang pernah mendengarnya. Tuh. Walaupun diterangin nih saya sama Pak Ustadz tuh, wah nanti di surga seblaknya enak, baksonya enak, ya, nggak pakai ada rambutnya yang jual, ya. Oh, mie ayam, sempol, kan, enak semua. Es buah, es campur. Itu walaupun diceritain gimana pun enaknya, tetap itu nggak menunjukkan aslinya, ya. Jadi bayangan kita tidak menunjukkan aslinya. Aslinya sendiri kuping itu nggak pernah ada ngedenger tentang kenikmatan surga. Ntar ngedengernya pas di surga baru tahu. Oh rasanya airnya surga seperti ini. Ada rasa susu, ada rasa madu, ada rasa air biasa, ada juga rasa homer, rasa arak. Bahkan wala khotorun, dan tidak juga pernah terbesit atau terdetak atau kepikiran ala qalbi basyarin, atas kolbunya manusia atau dalam hatinya manusia. Qotun sama sekali nggak pernah terlintas dalam benak kita, dalam hati kita, keindahan dan kenikmatan surga. Tuh. Sekali lagi, jadi apa yang kita pelajari di sini itu hanya untuk mengilustrasikan saja, hanya untuk menggambarkan saja betapa dahsyatnya kenikmatan dan keindahan surga. Adapun aslinya kenikmatan surga, keindahan surga itu lebih dahsyat daripada yang diceritakan. Jadi yang diceritakan ini cuma buat supaya kalian itu semangat ibadah, ya. Yang sholatnya masih lelet, jarang sholat, habis diceritain kayak gini, sholatnya jadi rajin. Yang udah rajin jadi sholat ke musola. Yang udah sholat di musola kayak Marsa nggak bercanda, ya gitu kan. Jadi itu bagus lah gitu. Yang ngajinya belum rajin jadi rajin. Yang udah rajin jadi tambah rajin. Yang suka telat jadi nggak telat. Yang udah nggak telat, tambah aktif, ya kan. Nah itu tujuan itu supaya kalian semangat dalam beribadah. Qala berkata musonef itu pengarang kitab, ya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Uspuri, pengarang kitab Mawaizul Uspuriyah. Beliau berkata yu'ayidu, dikuatkan hadal hadisa, akan hadis ini, hadis tadi maksudnya gitu ya, dikuatkan juga akan suatu hadis rawa yang meriwayatkannya. Siapa? Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada hadis lain yang menguatkan hadis ini, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata beliau, sahabat Abu Hurairah bilang, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhiriman, sesungguhnya terakhirnya orang, sesungguhnya orang yang paling terakhir, yadkhulu, yang masuk, al-jannata, ke dalam surga, itu lau adofa, andaikan berkumpul. Siapa? Adamu, Nabi Adam alaihi salam, ma'adzurriyatihi, bersama keturunannya beliau, keturunannya Nabi Adam, ajma'u, berkumpul mereka
atau dikumpulkan mereka dengan Nabi Adam, lawasa'ahu, maka akan tetap bisa menampungnya, bisa memuat dari Nabi Adam dan keturunannya itu. Apa dalika, hal tersebut? Apanya? Makanan, tempatnya. Surga masih bisa nampung. Seandainya pun sekalipun Nabi Adam dan keturunannya berkumpul semuanya jadi satu di suatu tempat, itu surga masih lega. Padahal anak cucunya Nabi Adam banyak. Warizkon, dan rizkinya, dan juga rizki dari surga. Al-hadis sadis wal isruna, selanjutnya hadis yang ke-26.